Apa dalil para ulama yang mengatakan maulid itu dianjurkan? Dalil yang pertama, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, ayyamillah artinya bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat Islam. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi itu cara untuk mensyukuri, cara memberitahu umat Islam ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Mesir. Pas lagi sedang tidur-tidur di masjid, datang orang Mesir bawa manisan. Manisan itu bahasa Arabnya halawah. Halawah, 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 halawah. Kami pun bangun dari tidur mau marah sama dia. Marah karena dia jualan manisan di masjid. Apa kamu jualan manisan di masjid? Haram jualan di masjid. Kata dia, majanan, gratis. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang Takalar santun-santun itu pantun. Orang Takalar santun-santun dan cinta pada negara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai pembawa acara. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Katanya kalau ada orang berpantun kita mesti balas. Jadi pantun Al-Mukarram Ustadz sekedar dibalas oleh Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan tepat dan mengena di hati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Setiawan Aswad. Setia artinya tidak bisa berpindah ke lain hati. Wan artinya satu, artinya satu-satunya wanita, yaitu Ibu Ketua Penggerak PKK yang sama kita hormati. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Hadir bersama kita Bapak Sekda. Bapak Sekda merupakan orang yang berbahagia karena beliau akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita juga bisa menyusul beliau, mendapatkan haji yang mabrur, diberikan istiqomah iman dan Islam. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Dan tentu saja yang sangat berbahagia pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Kabupaten Takalar beserta seluruh santri. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya sukses dunia akhirat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada tabligh akbar ini,
tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang berhadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita sangat bangga menjadi orang Indonesia, Nusantara, karena salah satu dari orang Indonesia Nusantara menjabat sebagai imam besar di Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal pada tahun 1916. Adik-adik tolong ingat namanya baik-baik. Namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Lalu kemudian beliau punya murid. Nama muridnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang mendirikan pondok pesantren di Candung, tepatnya di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lalu kemudian beliau mendirikan ormas pada tahun 1928. Nama ormasnya Perti, singkatan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu kemudian salah satu pondok pesantren yang berafiliasi ke Perti, itulah dia pondok pesantren Tarbiyah Takalar. Tolong diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi kalau tadi Pak Buya, pimpinan Tarbiyah Takalar, mengatakan ada ketersambungan sanad keilmuan, keorganisasian antara Ustadz Abdul Somad dengan Tarbiyah Takalar. Nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Tarbiyah Takalar dengan Ustadz Abdul Somad? Karena Ustadz Abdul Somad adalah wakil Dewan Fatwa di Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah hubungan saya, hubungan kami. Jadi itu mengapa begitu sampai di acara Tarbiyah Takalar, peci dan sorban saya diganti dengan sorban Perti. Mudah-mudahan bersama kita di Takalar, bersama dalam tarbiyah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu tarbiyah ini adalah ormas. Kalau begitu ormas ini memecah belah umat. Karena ada ormas namanya Muhammadiyah, ada ormas namanya Nahdlatul Ulama, ada ormas namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, lalu ada pondoknya namanya Tarbiyah Takalar. Ini perlu dijelaskan kepada umat. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Boleh saya jelaskan? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang imam Masjidil Haram tadi punya murid. Nama muridnya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Syekh Muhammad Hashim Ash'ari yang dikenal dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari pulang ke Jombang, Jawa Timur, mendirikan ormas. Nama ormasnya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 bersama Mbah Wahab Hasbullah, bersama Mbah Bisri Sansuri. Jadi sanadnya ke atas juga ketemu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tadi punya murid. Nama muridnya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, Sumatera Utara, diangkat menjadi imam besar dan mufti pada kerajaan Kesultanan Melayu Delhi di Sumatera Utara. Lalu kemudian ketika itu terjadi konflik antar umat Islam, masalah kunut subuh, masalah usolli talaffuz bin niat, masalah berzikir setelah sholat, akhirnya putus tali silaturahim. Maka mereka mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi antara tiga ormas ini punya kesinambungan, punya ketersambungan, yaitu Syekh Hasan Maksum di Sumatera Utara namanya
yaitu ormas yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kemudian di Jawa Timur bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian ada yang disebut dengan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang sampai ke Takalar. Ini perlu dijelaskan supaya jangan sampai berkonflik. Apa ciri khas dari ormas-ormas ini? Dia berciri khas 3. Yang pertama, dalam bidang akidah, dia berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih, dia bermazhab. Jadi dia bukan langsung ke Quran, ke hadis, tapi mengikut imam-imam mazhab. Itu yang disebut dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlak, dia tasawuf, tapi bukan tasawuf falsafi. Tasawufnya lebih kepada menghidupkan sunnah, yang disebut dengan tasawuf sunni. Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Akidahnya Imam Asy'ari, fikihnya Imam Syafi'i, dan tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan trilogi dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang akhlak. Mudah-mudahan adik-adik bisa ingat semua. Yang tidak ingat dicatat, yang tidak bawa pena, lupa menulis, jangan khawatir, karena tausiah ini bisa didengar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah tarbiyah berkonflik dengan As'adiyah, dengan Darul Dakwah wal Irsyad DDI? Tidak. Kenapa? Karena semua lembaga pendidikan ini masih bernaung di bawah atap rumah yang besar. Rumah itu bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bertentangan dengan ahlul bid'ah wad dhalalah. Jadi kalau adik-adik melihat di internet, di YouTube, konflik yang begitu tajam, itu konflik itu kalau berbeda dalam masalah akidah. Akidah kita adalah akidah sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Silakan ke pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama, ke pondok-pondok pesantren tarbiyah, ke pondok pesantren tarbiyah Islamiyah, ke pondok pesantren yang diasuh oleh Dewan Darud Dakwah wal Irsyad, ke pondok pesantren yang di bawah As'adiyah. Itu semuanya sama. Anak-anak tetap dalam akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, yang disebut dengan akidah sifat 20. Lalu dikritik orang sekarang, kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak, kenapa sifat cuma 20? Kalau ada orang yang mengkritik sifat 20, jangan dijawab, suruh dia sebutkan, coba sebutkan sifat 20. Kalau dia bilang saya nggak hafal 20 aja, kau nggak hafal, apalagi 30. Sifat 20 bukan batasan, laisa ala sabilit tahdid,
Sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test. Ini kan bulan Agustus, calon-calon bupati, gubernur, wali kota akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maka ada namanya syarat-syarat. Syarat menjadi bupati Takalar harus apa ya? Warga negara Indonesia. Pokoknya nanti lihat syaratnya di KPU. Jadi kalau tidak dibuat syarat-syarat ini, nanti orang Belanda datang mau jadi bupati Takalar, cerdas, S3, profesor, doktor, berilmu, on time, tepat waktu, tapi dia tidak bisa jadi bupati Takalar. Kenapa? Tidak lulus fit and proper test. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini setelah diadakan survei ada 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena wujud qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk menyeleksi 4.000 Tuhan. Ini ceramah Ustaz Abdul Somad ini kok begini ceramahnya? Loh, saya bicara di dalam masjid, di depan santri tarbiyah, dan saya sebagai wakil komisi fatwa berbicara di depan santri saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau ada orang yang tersinggung, ya sarah sendiri. Kenapa tonton channel Ustaz Abdul Somad? Saya bicara tentang Islam. Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad, Esa tunggal, tidak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Kalau ayat itu menyinggung orang lain, dianggap mengintervensi agama orang lain, berarti nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh ada namanya sholat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Berarti nanti orang kalau takut baca lam yalid walam yulad, gimana waktu dia sholat? Allahu akbar, al-ikhlas, Allahu akbar. Jangan takut menjelaskan tentang agama kita, karena kita tidak mengganggu keyakinan orang.
Ustadz Abdul Somad hanya menjelaskan isi Al-Quran. Adapun urusan agama orang, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adik-adik saya yang ada di pesantren modern tarbiyah, mereka belajar sifat 20, sudah punya pisau. Nanti kalau mereka nonton di internet, banyak agama macam-macam aliran, insya Allah anak bapak ibu sudah tersaring, sudah tereliminasi aliran-aliran agama-agama. Mereka akan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sifat 20. Mana tahu nanti ada bapak ibu yang bingung, apa itu Pak Ustadz? Anak kami di pesantren tarbiyah belajar sifat 20. Sifat 20 untuk menguatkan akidah bahwa Tuhan hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang artis bersemedi di tengah malam, pejam mata, matikan lampu. Apa yang kelihatan? Gelap. Di dalam gelap itu dia mengatakan, saat bersemedi dia melihat Tuhan. Tuhan warnanya hitam. Pejam mata, nampak Tuhan warna hitam. Apakah Tuhan ini lolos fit and proper test sifat 20? Tidak lulus. Kena di sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Allah berbeda dengan makhluk. Maka kalau kita pejamkan mata, nampak seperti cacing, nampak bulat, nampak petak, nampak kubus, ada hitam, ada merah, ada hijau, itu bukan Tuhan. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Jadi adik-adik nanti kalau belajar sifat 20 di pesantren tarbiyah, fokus dan serius, karena itu untuk menguatkan akidah di akhir zaman. Zaman dulu orang menyebarkan kesesatannya melalui buku di rumah, tapi sekarang orang punya channel. Jangan khawatir anak bapak ibu nonton YouTube, jangan khawatir mereka nonton TikTok. Kenapa? Karena akidahnya sudah kuat, karena mereka belajar di pesantren modern tarbiyah Takalar. Jangan lupa daftarkan anak-anak Anda segera. Ustadz sudah menyebut pesantren tarbiyah Takalar ini beberapa kali. Memang begitu, dia tiap 5 menit sekali mesti disebut. Tujuan saya tidak. Tujuan saya supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah fikih kita istiqamah dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tadi subuh saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai bismillah. Ustaz kok tahu? Saya belajar di Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia. 5 negara ini mazhabnya Maliki, 100% Maliki, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudi Arabia, mazhab Hambali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Yang benar mana Pak Ustadz? Semuanya benar, karena 4 imam mazhab ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah mana? Yang nggak sholat. Tapi
Misalnya subuh saya diminta jadi imam di Takalar, Ustaz Abdul Somad silakan maju ke depan untuk menjaga adab, maka saya tidak maju ke depan. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu mazhabnya pakai mazhab apa. Saya khawatir kalau masjid itu Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah mentarjihkan majelis tarjih Muhammadiyah, mereka pakai basmalah mazhab Hambali. Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya sir. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun, mengajar hadis setiap subuh Sabtu dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Sekalipun saya tidak mau maju ke depan. Kalau diminta saya maju ke depan, Ustadz maju ke depan, batuk. Kenapa Ustadz tidak mau maju? Karena kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar, saya pakai kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum saya di belakang belum tentu semuanya faham. Banyak makmum yang tidak mengerti. Dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semua imam-imam itu ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sudais, doktor dari Ummul Qura. Datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Beliau maju jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira jahar atau sir ya? Videonya masih ada, cari di internet. Syekh Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal, cari nanti, jangan sekarang. Syekh Abdurrahman Sudais maju jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Heran semua jamaah. Kenapa dia waktu di Makkah bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Yang bisa menjawab adalah santri pesantren modern Tarbiyah. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kenapa ketika di Makkah dia baca bismillah sir? Karena Saudi Arabia sejak 1924 mazhabnya adalah mazhab Hambali. Kenapa ketika di Istiqlal dia bismillah jahar? Karena dia tahu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dia jaharkan baca bismillah. Itu namanya adab berbeda mazhab. Ustaz, ya, saya kemarin menantu saya suruh jadi imam di rumah. Terus pas dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Langsung Qul huwallahu, Pak Ustaz. Itu mazhab apa namanya? Itu namanya imam grogi. Gara-gara disuruh mertua, saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Maka makmumnya di belakang nggak boleh diam. Makmum di belakang mesti ngasih tahu, hai imam, kamu lupa baca Al-Fatihah. Lalu imamnya di belakang ngasih tahu, bro, lupa ya, batal sholatnya. Makmum batal sholatnya karena dia sudah mengeluarkan 2 kata. Sedangkan imam batal sholatnya karena tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang benar bagaimana? Makmum di belakang ngasih tahu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu si imam memperbaiki bacaannya tanpa harus mengucapkan terima kasih ya. Ini pentingnya ilmu. Tidak selesai dengan tablik akbar, tidak selesai dengan pengajian. Mesti belajar, daftarkan anak ke pondok pesantren untuk tahun ajaran 2024 2025. Daftarkan segera ke pesantren modern Tarbiyah Takalar. Ustaz Abdul Somad ini merusak persatuan kami di Sulawesi Selatan.
Ustadz, kenapa hanya ngomong pesantren modern tarbiyah takalar? Saya sudah bolak-balik ke pondok pesantren Darud Dakwah. Darud Dakwah atau Dewan Dakwah? Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Ketemu dengan Andre Guruta, Profesor Dr. Farid Wajdi. Beliau adalah syekh masyaikh kami di Al-Azhar. Hubungan saya baik dengan Darud Dakwah wal Irsyad. Saya juga ke As'adiyah. Sahabat-sahabat saya satu angkatan dengan saya, Ustadz Bunyamin, alumni As'adiyah. Sebelah kanan Ustadz Bunyamin, sebelah kiri Ustadz Hasbi, alumni DDI Mangkoso. Alhamdulillah hubungan kita baik. Kita tidak rebut-rebutan santri, karena kita tujuannya satu, menyelamatkan Indonesia dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya sama-sama Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Saya mau ke Takalar. Tujuannya Takalar. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam. Semuanya sampai. Jangan kelahi sikut-sikutan, karena ulama dulu tidak pernah kelahi. NU tidak kelahi dengan Muhammadiyah, tidak kelahi dengan Tarbiyah, tidak kelahi dengan Al-Jamiyatul Wasliyah. Semuanya dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Baru pertama Pak Ustaz. Ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah, karena ini yang di dalam. Ini di dalam ini. Penjelasan saya yang pertama tadi di dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Jangan sesama kita ini kelahi cakar-cakaran di dalam. Kelahi antara yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab panjang. Kata yang jilbab panjang, kamu kenapa pakai cadar? Kata yang pakai cadar, kamu kenapa pakai jilbab, wajahmu masih kelihatan. Kalau yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai baju. Selama dia menutup aurat, kami di Al-Azhar diajarkan pakai cadar itu dianjurkan. Apalagi bagi anak gadis perempuan yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai wajahnya kelihatan, banyak orang yang salah suap waktu makan. Anak gadis yang muda-muda, yang putih-putih, yang bening-bening, yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai dia berdiri di pinggir jalan, banyak supir angkot yang nabrak tiang listrik. Bagus pakai cadar. Tapi yang tidak pakai cadar juga punya dalil. Mana dalil yang tidak punya pakai cadar? Yang tidak pakai cadar berdalil dalam mazhab Maliki bahwa Imam Malik membolehkan orang makan, membolehkan perempuan makan walaupun ada laki-laki. Lihat pendapatnya, boleh makan. Kalau boleh makan ada laki-laki, berarti tangannya kelihatan dan wajahnya kelihatan. Gak mungkin dia bisa makan kalau wajahnya tertutup, kecuali kalau makannya itu di blender, disedot pakai pipet. Imam itu berpendapat sedikit saja, maka pendapatnya itu bisa dijadikan sebagai dalil tentang perempuan yang boleh makan padahal ada laki-laki ajnabi, menunjukkan bahwa tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Karena waktu dia makan itu pasti tangannya memegang lauk pauk dan tepung gandum dan disuapkan ke mulut, wajahnya kelihatan. Dalilnya dari mana? Sekarang orang bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat itu mana? Nabi menunjukkan, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, mohon maaf, sampai usia menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh terlihat dari tubuhnya illa hadza,
wajah, wahaza telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan boleh kelihatan. Itu maka kami di Al-Azhar kalau ditanya apakah boleh perempuan ini pakai cadar, boleh. Apakah boleh perempuan tidak pakai cadar, pakai jilbab saja, boleh. Jangan kelahi antara keduanya. Yang pakai cadar jangan diejek. Ini banyak perempuan, laki-laki mengejek perempuan pakai cadar. Ninja. Bagaimanapun juga cadar adalah bagian dari ajaran agama Islam. Berapa banyak perempuan bercadar yang solihah, yang taat, diejek-ejek, turun murka Allah. Akhirnya 2 tahun kita pakai cadar. Tahun 2020 sampai 2021 pakai cadar terus, masker. Datang Covid, wajib bercadar. Jangan mengejek syariat agama Allah kalau kita tidak mampu. Begitu juga dengan yang bercadar, tidak mengejek perempuan yang tidak bercadar. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang solihah begitu banyak yang memperlihatkan wajah. Kami ketika belajar di Maroko, itu ada dosen namanya Dr. Faridah Zamro. Dr. Faridah Zamro mengajar hadis di Darul Hadis, tidak bercadar. Dan Dr. Faridah Zamro ini punya guru. Nama gurunya Syekh Muhammad Rawandi. Syekh Muhammad Rawandi tidak pakai cadar karena dia laki-laki. Syekh Muhammad Rawandi punya guru namanya Bintus Syati, namanya Syekhah Dr. Profesor Aisyah Abdurrahman binti Syati, ahli tafsir dari Mesir, diundang oleh Raja Hasan II untuk mengajar di Qarawiyyin Maroko dan mengajar di Darul Hadis. Dia perempuan, tidak bercadar. Jadi kita tidak boleh saling menyerang, saling mengejek sesama ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau dimasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren yang mengajarkan tentang perbedaan mazhab, insya Allah dia tidak akan kelahi. Yang jadi masalah sekarang, ada orang-orang ketika berbeda pendapat dianggapnya bid'ah. Kalau berbeda pendapat langsung bid'ah, dolalah, masuk neraka. Masalah maulid Nabi ikhtilaf. Maulid Nabi itu termasuk masalah yang ikhtilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Maka kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana dengan maulid Nabi? Sebagian membolehkan. Yang mau ikut membolehkan silakan. Ternyata maulid terbesar di dunia itu bukan di Makkah, bukan di Mesir, bukan di Sumatera. Maulid terbesar di dunia di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Takalar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, bid'ah dolalah, dolalah masuk neraka, berarti yang paling banyak masuk neraka orang Kabupaten Takalar. Apa dalil para ulama yang mengatakan maulid itu dianjurkan? Dalil yang pertama, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, ayyamillah artinya bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat Islam. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi itu cara untuk mensyukuri, cara memberitahu umat Islam ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Mesir. Pas lagi sedang tidur-tidur di masjid, datang orang Mesir bawa manisan. Manisan itu bahasa Arabnya halawah. Halawah, 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 halawah. Kami pun bangun dari tidur mau marah sama dia. Marah karena dia jualan manisan di masjid. Apa kamu jualan manisan di masjid? Haram jualan di masjid. Kata dia majanan, gratis. Oh, boleh. Nanti kalau adik-adik dari Tarbiyah sampai di Kairo, terus Haithamin,
di ujung ada stasiun terakhir metro kereta api, di sebelahnya ada masjid. Disitulah saya sedang tidur-tiduran, datang orang bawa manisan, halawah, halawah. Saya tanya, kenapa kamu bagi-bagi halawah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kamu nggak ingat ini 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Mesir kalau dia tidak bisa buat maulid, kalau dia tidak bisa potong kambing, kalau dia tidak bisa potong ayam, maka dia bawakan manisan ke anak kecil sambil berselawat memberitahu ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Riau bagaimana maulid? Di Riau ada namanya Maulid Arba'in. Arba'in artinya 40 malam. Malam 1, malam 2, malam 3. Puncaknya di malam 12 Rabiul Awal. Di Aceh bagaimana maulid? Di Aceh maulidnya 90 malam. 30 malam sebelum Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Akhir. Jadi kalau kita pakai fatwa yang maulid bid'ah dolalah masuk neraka, jadi yang paling banyak nanti di neraka itu pertama Kabupaten Takalar, habis itu orang Riau, habis itu orang Aceh. Nah, 3 provinsi itu aja isi neraka jahanam itu. Berbeda pendapat melapangkan hati dengan cara baca pendapat para ulama. Ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu artinya hafal hadis 300.000 hadis. 300.000 hadis dia hafal dan dia membolehkan maulid 300.000 hadis. Sekarang ada ustadz hafal hadisnya cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Mati laptopnya, hilang sanadnya, hilang matannya. Tinggal lagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Mana pernah Nabi bahasa Indonesia? Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pendapat ini dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ketika Nabi Musa menyeberang sungai, menyeberang Laut Merah, Nabi Musa selamat, dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun tenggelam. Dan kita mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dengan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Sekarang Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram. Insya Allah nanti pada tanggal 10 Muharram kita semuanya berpuasa insya Allah. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita puasa tanggal 10 Zulhijjah? Jawabannya satu, kita puasa 10 Zulhijjah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri setiap tahun. Nabi Musa sudah selamat itu 1000 tahun yang lalu. Sampai tahun 2024 kita tetap mensyukuri. Berarti boleh diulang setiap tahun. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Nikmat apa? Nikmatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilan dalilnya itu jauh. Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa menangkap. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu dalil maulid? Maulid itu dalilnya adalah Nabi Musa menyeberang Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, selamat, disyukuri setiap tahun. Karena selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad pun, aduh berat sekali, ini memang berat, cukup kami aja. Orang tidak sabar pengambilan dalil yang berbelit-belit, maka dia mesti disekolahkan agama, bisa hafal Quran, baca kitab. Apakah orang dari pesantren modern tarbiyah itu bisa baca Quran? Nggak usah ditanya. Juara musabaqah tilawatil Quran berasal dari Kabupaten Takalar, dari pesantren modern tarbiyah. Allahu Akbar. Itu baru anak-anaknya, apalagi bapaknya.
Itu tadi yang di depan tadi, Ustaz Abdul Somad dipersilakan untuk menjerahkan hadiah. Itu baru anak perempuan, apalagi ibunya. Betul, Bu? Oh, betul kata Ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus, akidahnya sifat 20, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Insyaallah selamatlah anak bapak ibu. Jangan sampai anak tidak masuk pesantren. Bagi saya, anak saya, keponakan saya, santri saya wajib mondok. Yang 6 tahun ini wajib, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Anak adik saya, anak pertama mondok Ihsan Boarding School, anak kedua mondok Darul Quran Mulia Bogor. Yang enggak mondok saya pecat jadi keponakan. Kenapa Ustadz keras dalam masalah pendidikan? Karena saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Saya di rumah cuman hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Makassar. Hari Sabtu di Takalar. Besok nggak tahu kemana. Hari Senin baru pulang ke Pekanbaru. Kalau sampai anak keponakan saya di rumah main handphone, nonton TV, drama Korea, K-pop, pulang-pulang saya rambutnya sudah 3 warna, antingnya sudah 13, maka paling selamat menyerahkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada alasan lain. Bapak ibu yang punya anak yang sudah menyerahkan anak ke pesantren, alhamdulillahirabbil alam. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah tahun 2024 masukkan anak ke pesantren. Siap Bapak Ibu? Yang tidak memasukkan anak ke pesantren, saya tidak tanggung jawab. Saya sudah sampaikan semuanya. Jangan sampai anak nanti kena narkoba, kena ganja, geng motor. Siapa yang membelikan sepeda motor? Bapaknya. Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membiarkan dia keluar malam? Ibunya. Bapak ibu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Anak laki-laki dibawa anak perempuan, mabuk, sakau, pacaran, zina, dikejar geng motor, bunuh-bunuhan, mati. Nauzubillah. Tidak terungkap. Untung kerasukan setan. Mau bagaimana generasi kita ke depan? Maka tidak ada jalan lain. Solusi benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Bersyukurlah kepada Allah, Sulawesi Selatan masih ada As'adiyah, masih ada DDI, masih ada Tarbiyah, masih ada Al Khairat. Ini semua berkat jasa para ulama-ulama kita. Mereka mengalir pahalanya insya Allah. Saya berharap setelah tablik akbar, jangan tablik akbar hanya sekedar tablik akbar. Kemarin Ustaz Abdul Somad di Takalar, betul. Ustaz Abdul Somad ingat nggak dengan Takalar? Saya pasti ingat dengan Takalar. Kabupaten lain mungkin saya lupa, tapi Takalar ini tetap ingat. Kenapa? Karena setiap lewat di Takalar pasti beli jagung. Tadi saya tanya Ustaz Asbi, Ustaz Asbi, ya, ini tempat kita selalu beli jagung itu kan? Iya betul. Jagung Takalar ini beda dengan jagung yang lain guys. Kenapa? Karena rasanya manis. Saya sudah lama penasaran, kenapa jagung Takalar ini manis. Ngobrol tadi dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, mereka buka jurusnya, ternyata merebusnya dengan tebu. Bayangkan, sudah setua ini, sudah seumur 27 tahun ini, baru ini tahu cara ngerebus jagung. Bayangkan, ini saya kasih tahu bagi bapak ibu dimanapun berada, kalau mau ngerebus jagung, mulai besok rebus pakai tebu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa kata Pak Bupati? Apa kata Pak Sekda? Ustadz Somad, jangan heran-heran kalau melihat orang Takalar ini manis-manis, karena jagungnya manis. Kalau menanam pohon manggis, jangan ditanam di tepi pagar. Kalau kamu mau manis, makanlah jagung Takalar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah manis ini bukan masalah gula. Masalah manis ini bukan masalah jagung. Masalah manis ini adalah masalah rasa. Dan rasa itu belum bisa diungkapkan dengan kata. Andai ada orang berusaha untuk merangkai kata mewakili rasa, pasti katanya berdusta. Jadi saudaraku yang ada di Riau, kalau kalian mau merasakan manisnya jagung Takalar, datang kemari, nikmati sendiri. Karena tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai kau ungkapkan dengan kata-kata, rasamu belum tentu rasaku. Kalau tanahnya sudah subur, kalau makanannya sudah enak, jangan lagi dirusak dengan perbuatan maksiat. Ustadz Abdul Somad, ulama yang datang membawa dakwah Islam kemari banyak. Di antara ulama yang datang itu dari kampung halaman Ustadz Somad, dari Pulau Sumatera, Datuk Mahkota. Begitu cerita Pak Sekda. Kalau mau lengkapnya, datang ke beliau. Tapi jangan tanya sekarang, beliau lagi sibuk persiapan berangkat haji. Nanti pas pulang haji sekaligus minta minum air zam-zam. Apa maknanya? Bahwa saya merasa jauh terbang. Dari Pulau Sumatera saya berangkat setelah subuh, terbang menuju Cengkareng, transit Jakarta. Dari Jakarta berangkat, azan maghrib baru sampai ke airport Sultan Hasanuddin Makassar, yang ternyata berada di Maros. Berangkat habis subuh, maghrib baru sampai. Saya merasa dakwah ini sudah jauh. Tapi begitu mendengar ucapan Pak Sekda, Ustadz Abdul Somad, Datuk Mahkota datang kemari. Sebelum ada pesawat, ternyata yang kau lakukan ini belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kita mesti belajar kepada ulama zaman silam, zaman dulu. Hari ini Abdul Somad naik pesawat. Hari ini Abdul Somad dijemput dengan mobil. Gimana mobilnya? Cepat. Disediakan forerunner di depan. Zaman saya kecil dulu, kalau ada wiu-wiu itu orang mati, ambulan. Sekarang kalau ada wiu-wiu, rupanya Ustadz Abdul Somad di belakang. Begitulah dimudahkannya dakwah. Mudah-mudahan yang mentaja, yang mensponsori, yang mendukung dakwah sehingga terwujudnya tabligh akbar Takalar hari ini, diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Dari bawah, masyarakat dididik di pondok pesantren. Masyarakat yang tidak mondok di pesantren, dengan acara maulid dihidupkan. Baca Barzanji, baca Simtud Durar, baca Diyaul Lame, baca Ratib Al-Haddad, baca Ratib Al-Attas. Ini yang tidak sekolah. Bagi yang di pondok, masukkan ke pondok pesantren. Tapi kalau pemimpinnya tidak peduli, ini sia-sia belaka. Anak pesantren tidak dihormati, maulid tidak disanjung, tidak dihadiri. Tapi di Kabupaten Takalar, maulid tetap hidup, acara pesantren, musabaqah tilawatil Quran, juara. Bayangkan, seluruh qori-qori di Sulawesi Selatan dikumpulkan, juara satunya adalah Kabupaten Takalar. Maka kalau ada orang Takalar yang tidak pandai mengaji, silakan pindah ke kabupaten lain. Menjadi orang Takalar ini resikonya besar. Kenapa? Sudah membawa nama besar, juara musabaqah tilawatil Al-Quran. Nanti kalau kumpul di masjid pinggir jalan, misalnya kita musafir di pinggir jalan, maghrib, ternyata imamnya sakit di rumah, nggak ada imam. Semua mereka akan nanya, kamu dari mana? Dari Takalar, silakan maju ke depan. Hati-hati orang Takalar, karena kalian membawa nama besar, juara musabaqah tilawatil Quran. Saya pernah juga hadir di satu daerah, qorinya masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Semua jamaah Allah. Saya pun mengatakan, qori kita, anak-anak kita. Selesai tausiah dikasih tahu sama panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu qorinya pemain naturalisasi. Rupanya diundang dari luar kota. Tapi qori kita tadi, itu jangan-jangan dari luar kabupaten. Asli putra Takalar, betul. Ada juara musabaqah tilawatil Quran, tingkat kabupaten juara, tingkat provinsi juara, tingkat nasional juara. Karena juara nasional akhirnya dibawa musabaqah di Maroko. Otomatis karena mau keluar negeri ngurus paspor. Ketika sampai di imigrasi ditolak sama imigrasi. Kenapa? KTP-nya 5. Setiap ada musabaqah dia ikut ganti KTP. Setiap ada musabaqah ganti KTP. Kejahatan atas nama Tuhan, kejahatan atas nama Al-Quran itu tidak terjadi di Takalar. Kenapa? Karena yang juara-juara tadi asli dari Takalar. Ini Ustadz Somad ini jangan-jangan nyindir deh ini. Enggak, saya tidak nyindir. Saya karena yakin maka saya ngomong begitu. Tidak akan mungkin berani maju ke depan kalau bukan orang Takalar. Kalau bukan orang Takalar mana mungkin berani maju ke depan. Pasti masyarakat komplain, itu anak siapa itu? Itu datang dari mana itu? Maka kita didik anak kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz bisa datang ke rumah saya. Acara apa ya Pak? Acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nasihat pernikahan, acara akikah, acara khitan, acara nikah, nikah lagi. Acara apa ini Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, bukan nikah, akikah, bukan walimah, bukan maulid, bukan Isra Mi'raj, bukan halal bihalal, bukan melepas jamaah haji, bukan. Terus acaranya apa? Ruqyah. Saya diminta meruqyah ke rumah jamaah. Yang mau diruqyah siapa Pak? Anak saya. Laki-laki apa perempuan? Saya paling takut meruqyah perempuan. Soalnya kalau dia sehat nanti minta nikah sama saya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Alhamdulillah. Penyakitnya gimana Pak? Anak saya ini dari pagi sampai sore sampai malam enggak mandi, enggak sholat, enggak ngaji, enggak makan, enggak tidur. Terus gimana? Nembak musuh yang enggak mati-mati. Mohon maaf Pak, saya belum pernah belajar ayat ruqyah di Mesir, di Maroko, di Sudan. Belum pernah belajar doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Ini nggak ada obatnya nih Pak. Anak bapak bisa kecanduan game online, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak sekolah, nggak keluar rumah. Ini yang belikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan gadgetnya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan kamar pakai AC, wifi nonstop 24 jam siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Kullukum ra'in. Ibu, bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Bapak kepalanya, ibu wakilnya. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kalian akan ditanya, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah memasukkan anak ke pesantren, selamat. Anak kalian selamat dari drama Korea, selamat dari judi, selamat dari game online, selamat dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Kawan saya alumni Al-Azhar Mesir ngajar di sekolah, razia handphone, tangkap semua pelajar yang bawa handphone, tangkap, kasih password. Sampai di kantor diperiksa handphone satu-satu, tertangkap handphone yang paling parah, paling dahsyat. Panggil orang tua, datang ibunya. Ibu, orang tuanya, iya, ini handphone anak ibu, isinya dahsyat, luar biasa.
anak ibu sudah rusak, anak ibu sudah kacau, tolong didik anak ibu dengan baik, kata teman saya yang alumni Al-Azhar. Lalu ibunya nangis. Apa kata ibunya? Mohon maaf Pak, ini handphone suami saya. Ternyata handphone tidak hanya merusak anaknya, tapi juga merusak. Saya nggak ada ngomong. Ya Allah, selamatkan bapak-bapak kami dari handphone di Takalar nih, ya Allah. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya itu Pak Ustadz, handphonenya bagus semua. Kenapa gitu Bu? Karena passwordnya atas nama saya. Suami saya Pak Ustadz, kalau saya dekati pasti baca Quran digital. Begitu saya agak menjauh, mulai main game online. Handphone merusak, malam mata tidak bisa tidur, kecanduan. Mudah-mudahan orang tua bisa waras, bisa sehat, tapi anak-anak hancur berkeping kepalanya. Alhamdulillah masih ada pondok pesantren, masih ada lembaga pendidikan yang menyelamatkan anak kita. Tadi saya tausiah jam 9:20, sekarang sudah jam 10:20. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Saya walaupun tidak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Salah sendiri. Ustadz Somad kenapa berdiri? Kan disediakan kursi duduk, disediakan kursi, disediakan meja. Inilah enaknya jadi ustadz. Betapa sulitnya orang mencari kursi, kita disediakan kursi. Disediakan botol 2. Itu botol 2 itu artinya kursi ada dan duduk 2 periode. Bayangkan itu. Tapi Ustadz lebih memilih berdiri. Kenapa Ustadz berdiri? Karena dari kecil kita diajarkan kalau ada orang tua duduk di bawah, tidak sopan duduk di atas kursi. Pendidikan orang tua. Saya sampai hari ini, walaupun saya sudah tua, kalau saya duduk di atas kursi, melihat orang tua di bawah, rasa nampak wajah ibu saya marah. Karena waktu kecil saya duduk, tamu datang, mata ibu saya sudah ngasih kode. Saya tetap juga duduk. Begitu tamu pulang, langsung volume radio itu mengecil. Pendidikan sebelum modern tarbiyah, pendidikan sebelum pondok pesantren, pendidikan yang utama, pendidikan di rumah. Ibu-ibu yang kebetulan bekerja di kantor Bupati Takalar, ibu-ibu yang kebetulan bekerja di kantor dinas, jangan gara-gara tausiah ini besok semuanya ngadap Pak Bupati minta resign. Kalian tetap mengabdi sebagai abdi negara, tetap kerja di kantor camat. Tapi kalau sudah pulang jam 4 sore, mandi, sholat, kau punya waktu 2 jam untuk anakmu. Jam 9, jam 10, jam 8, jam 9, jam 10, didiklah anak. Jangan sampai anak datang bawa kertas, mama, ini nilai raporku, aku juara 1. Kau tetap juga scroll, mau cari jilbab apa yang bagus besok. Datang anak, mau tunjukkan rapornya, raporku bagus, nilaimu bagus. Bukannya kau respon, malah kau ambil handphone, kau foto dia, kau update status. Ada anak ribut sekali. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teh manisnya sama, airnya sama, kompornya sama, gulanya sama, merek tehnya sama, tapi rasanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena engkau yang mengaduknya dan menuangkannya ke mulut suamimu, dia minum dengan ucapan bismillah dan kasih sayang. Yummy sayang. Jangan sampai karena pembantu, asisten rumah tangga yang membuatkan, yang memasakkan, yang menyuapkan, akhirnya nanti ketika mau Idul Fitri, ketika pembantu pulang kampung, bukan cuma anakmu yang menangis, suami pun menangis juga.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu bapak semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah menjaga takalar dengan pemimpin yang adil dan amanah. Masjid sepenuh ini, sebesar ini, 2 lantai penuh semua. Insya Allah subuh besok pun begini juga insya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa juga berhaji, berumrah seperti Pak Sekda ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Mudah-mudahan Pak Sekda nanti di tempat-tempat makbul, di Hajar Aswad, di Hijir Ismail, di Maqam Ibrahim, di Rukun Yamani, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Aqabah, di Wusta, di Ula. Saat mereka pejamkan mata, yang dia lihat adalah wajah Ustadz Abdul Somad. Pak Sekda, tolong doakan siapapun yang engkau pejamkan mata, nampak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tak berkepala, doakan kami di tempat yang baik itu Pak Sekda. Yang kutitipkan cuma satu, doakan supaya Ustadz Abdul Somad mati husnul khotimah. Jangan kuat-kuat, sakit juga hati. Tidak ada gunanya amal banyak, tidak ada gunanya tausiah banyak kalau matinya tidak husnul khatimah. Insyaallah kita semua ini matinya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Pondok pesantren, para atasis, para guru di pondok modern tarbiyah diberikan kesabaran mendidik anak kita, dan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.